Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi ya, saya Fahmi Hidayatul Mutakin dengan NIM 2206121. Pada kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja mesin otomata dalam tata bahasa Chomsky. Nah, sebelum kita memulai ke materi pembahasan inti, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu hierarki Chomsky. Nah, hierarki Chomsky adalah sebuah konsep dalam ilmu bahasa dan teori tata bahasa yang diperkenalkan oleh Noam Chomsky, seorang ilmuwan bahasa terkenal. Hierarki ini menggambarkan 4 tingkat atau tipe tata bahasa yang berbeda, yang dikenal sebagai tipe kosong, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Setiap tingkat ini menggambarkan sejauh mana tata bahasa tersebut mampu menghasilkan atau mengenali bahasa tertentu. Nah, itu seputar tentang hierarki Chomsky. Lanjut ya, kita akan masuk ke jenis-jenis otomata atau ya dalam bahasa Chomsky, tata bahasa dalam bahasa Chomsky. Adapun jenis-jenis otomata ada 4. Yang pertama ada finite set automata, yang kedua ada Full-Done automata, yang ketiga ada linear bounded automata, dan yang keempat ada Turing machine. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu finite state automata. Nah, finite state automata atau mesin otomata berhingga adalah model matematis yang digunakan untuk mengenali, memvalidasi, atau memproses urutan simbol sesuai dengan aturan tertentu. Nah, mesin otomata ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan bahasa, penguraian sintaksis, pengenalan pola, dan bahkan dalam bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan analisis tata bahasa. Nah, untuk komponen-komponen dalam cara kerja finite state automata, yang pertama ada states, yang kedua ada transitions, yang keempat ada yang ketiga ada input symbols, yang keempat ada start state, yang terakhir ada save states. Nah, untuk cara kerja finite state automata sendiri adalah yang pertama, FSA memulai operasinya dari keadaan awal. Nah, saat menerima simbol masukan, FSA melakukan transisi ke keadaan lain sesuai dengan aturan transisi. Proses ini diulang untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, jika FSA mencapai salah satu keadaan akhir, setelah mengolah seluruh masukan, maka urutan simbol tersebut dianggap valid atau diterima sesuai dengan tata bahasa atau aturan yang ditetapkan. Nah, terakhir, jika FSA tidak mencapai keadaan akhir setelah mengolah seluruh masukan, maka urutan tersebut dianggap tidak valid atau tidak diterima. Itu seputar tentang finite set automata. Lanjutnya yang kedua ada Full-Done automata atau mesin otomata dorong. Nah, adalah model matematis yang lebih kuat daripada finite state automata atau FSA dalam hal kemampuan mengenali bahasa yang lebih kompleks. Nah, PDA ini digunakan dalam teori tata bahasa konteks bebas dan digunakan untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks daripada bahasa yang dapat dikenali oleh FSA atau tata bahasa terbatas. Nah, untuk komponen-komponen dalam PDA juga, yang pertama ada stack, yang kedua ada states, yang ketiga ada transitions, yang keempat ada input symbol, yang kelima ada stack symbol. Nah, untuk cara kerja push-down automata sendiri yaitu yang pertama, push-down automata memulai operasinya dari keadaan awal dan tumpukan kosong. Nah, saat menerima simbol masukan, PDA memutuskan aturan transisi yang sesuai untuk mengubah keadaan dan memanipulasi tumpukan. Ini mencakup penghapusan simbol dari tumpukan, penambahan simbol ke tumpukan, atau tidak melakukan apa-apa. Nah, PDA bergerak melalui transisi dan memproses masukan satu demi satu, dan ia dapat menggunakan informasi di tumpukan untuk membuat keputusan transisi berikutnya. Terakhir, push-down automata mencapai keadaan akhir jika semua masukan telah diproses dan tumpukan kosong pada akhir operasi. Jika push-down automata mencapai keadaan akhir dalam kondisi ini, maka urutan simbol masukan dianggap valid sesuai dengan tata bahasa yang ditetapkan. Nah, itu untuk push-down automata.
Lanjut, yang ketiga adalah LBA atau Linear Bounded Automata, atau mesin otomata terbatas linear. Salah satu model mesin otomata yang berada di tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki mesin otomata daripada FSA atau VDA, nah yaitu ada LBA. Nah, adalah salah satu dari mesin otomata tipe 1 dalam klasifikasi Chomsky yang juga dikenal sebagai Context Sensitive Grammar. Untuk komponen-komponen utama dalam linear bounded automata sendiri, yang pertama ada tab atau pita, yang kedua ada stage, yang ketiga ada transisi, yang keempat ada input simbol, yang kelima ada tab simbol. Nah, untuk cara kerja LBA sendiri, yang pertama LBA memulai operasinya dari keadaan awal dengan kepala pembaca pada salah satu sel di pita. Selanjut, saat membaca simbol masukan dan simbol pita saat ini, LBA memutuskan aturan transisi yang sesuai untuk mengubah keadaan, memanipulasi simbol pada pita, dan memindahkan kepala pembaca ke sel berikutnya. Terus, LBA bergerak melalui transisi dan memproses masukan satu demi satu sambil dapat membaca dan menulis pada pita. LBA dan terakhir, LBA mencapai keadaan akhir jika semua masukan telah diproses dan berada di keadaan yang sesuai pada akhir operasi. Jika LBA mencapai keadaan akhir dalam kondisi ini, maka urutan simbol masukan dianggap valid sesuai dengan tata bahasa yang ditetapkan. Terus ada yang terakhir yaitu Turing mesin. Nah, salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu komputer dan teori komputasi. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang pertama kali dikemukakan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Nah, mesin Turing adalah konsep yang sangat penting dalam memahami apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh komputer. Untuk komponen utama dalam cara kerja mesin Turing adalah yang pertama sama seperti linear bounded automata, yaitu ada pita. Yang kedua ada kepala pembaca atau read atau write head. Yang ketiga ada stats, yang keempat ada aturan transisi, dan kelima ada alfabet. Nah, untuk cara kerja mesin Turing sendiri, yang pertama, mesin Turing memulai operasinya dari sebuah keadaan awal dengan kepala pembaca di atas sel pita pertama. Terus saat membaca simbol pada sel pita saat ini dan berada dalam keadaan tertentu, mesin Turing akan mengikuti aturan transisi yang sesuai untuk mengubah keadaan, membaca simbol, menulis simbol, dan atau menggeser kepala pembaca ke sel pita berikutnya atau sebelumnya. Nah, proses ini diulang terus-menerus berdasarkan transisi sampai mesin Turing mencapai keadaan akhir atau tidak dapat melanjutkan lagi. Mesin Turing dapat melakukan perhitungan yang sangat rumit dan dapat memodelkan semua komputasi yang dapat dihitung oleh komputer modern, asalkan diberikan cukup waktu dan sumber daya. Itu untuk penjelasan Turing mesin. Untuk kesimpulannya pada kali ini adalah hierarki Chomsky mengkategorikan mesin otomata dan bahasa berdasarkan kompleksitas. Nah, terdapat 4 tingkat. Yang pertama ada FSA atau Finite State Automata, yaitu bahasa reguler. Yang kedua ada Fused dan Automata atau bahasa konteks bebas. Yang ketiga ada Linear Bounded Automata atau bahasa konteks sensitif. Dan yang keempat ada Turing mesin atau komputasi umum. Nah, semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kemampuan mesin otomata dalam mengenali dan memproses bahasa. Hierarki ini merupakan dasar teori komputasi dan pemahaman bahasa. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.